Sebentar ya Ibu-Ibu, mohon izin. Lagi benerin videonya sebentar. Satu lagi video akan saya share sebentar ya Ibu-Ibu. Di pagi yang cerah, hatiku berdebar, rasa tak karuan, bodak dikdu. Mau masuk SD, langkahku tergesa, rasa tak karuan, odak dikdu. Rasa tak karuan, odak dikdu. Bagaimana jadi anak SD? Bagaimana Aman. belajar SD? Ku tak tahu, berjuta rasa dalam hatiku. Ada rasa takut dan rasa cemas jika aku belum pandai membaca. Ada rasa marah dan rasa malu jika belum pandai menulis berhitung. Jika belum pandai seperti temanku. Jangan takut, janganlah cemas. Kamu dan kamu tak perlu berlomba. Dia dan dia berbeda. Yang penting saling membantu. Bisa belajar bersama. Bisa belajar bersama. Tidak takut lagi belajar di SD. Tidak malu lagi sambut teman baru. Merasa bersyukur belajar tentang diriku. Sangat semangat belajar tentang dunia. Sangat semangat belajar tentang dunia. Selamat datang temanku di SD. Selamat datang guruku di SD. Meski awal ragu tapi ternyata seru. Selamat datang di SD. Tempat belajar dan bahagia. La 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 la. Aku senang bermain di SD. La 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 la. Aku senang belajar di SD. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu-Ibu belajar sekalian. Ini Ibu-Ibu semua kan ya? Selamat datang kepada pemateri kita, Ibu Dian Ika Setiawati, dan kepada para peserta Zoom, Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di malam ini. Saya sapa terlebih dahulu ya. Ini dari mana sajakah? Adakah yang sama dengan saya dari Jawa Timur? Atau daerah Kalimantan Sumatera yang menguasai ini? Bisa tulis di kolom chat ya Ibu-Ibu, dari mana aja Ibu-Ibu ini? Ada Ibu Sri Rahayu. Ini teman si Dina sendiri kayaknya dari Hadir. Sampit ya Ibu ya. Iya betul. Oh, ada yang dari Balikpapan.
Bentar. Ya. Mbak, ayo. Ada kayak yang dari Jawa, oh ternyata belum ada ya yang dari Jawa Timur sama kayak saya. Rata-rata dari Kalimantan semua. Sebelum kita memulai Zoom kali ini, ada baiknya kita berdoa agar Zoom yang akan kita laksanakan malam ini bisa berjalan dengan lancar, ilmu yang kita dapat bisa barokah dan bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, ibu-ibu, saya punya pantun nih. Buah apel, buah semangka, saat dimakan Cakep. enak rasanya. Cakep. Kenalkan, saya Dinar Tasmulailisya. Salam kenal ibu-ibu semua. Salam kenal, Mbak Dina. Perkenalkan ibu-ibu, saya Dinar Tasmulailisya. Saya fasilitator ibu penggerak dari Sidina Community, sekaligus koordinator wilayah Jawa Timur. Kalau koordinator wilayah Jawa Timur artinya saya berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Kenapa saya bisa kenal dengan Ibu Dian yang domisilinya ada di Balikpapan? Ya, karena kami memang dipertemukan di salah satu kegiatan offline di Sidina di Jakarta, dan alhamdulillahnya kita masih bisa bersilaturahmi sampai 1 tahun saat ini. Jadi kalau kita malah bilangnya udah lebih sih, udah 1 tahun setengah. Habis ini saya mau cerita sedikit tentang Sidina Community ya Ibu-Ibu. Sidina Community ini merupakan salah satu komunitas partner dari Kemendikbudristek. Komunitas kami ini di bawah naungan PT Sidina Sejahtera Abadi yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan, lebih ke pendidikan juga, parenting, dan lain-lainnya. Sidina Community sendiri berdiri dari tahun 2020. Tapi sebelumnya, tahun 2012, founder kami itu telah memulai dengan pembentukan dari PKBM Itako serta Sekolah Kejar Paket B. Beberapa kegiatan Sidina Community yang sudah kita lakukan itu adalah webinar bersama Kemdikbud, pelatihan ibu penggerak, TOT fasilitator, dan ada agenda dari regional masing-masing. Kalau Ibu Dian ini ikut masuk di regional Sumakala, kalau saya dari Jawa Timur. Nah, salah satu juga kegiatan kita lakukan saat ini itu adalah sosialisasi kurikulum merdeka. Hal tersebut masuk di kegiatan dari Sidina Community. Di sini saya juga akan menyampaikan kegiatan ini terselenggara didukung oleh 2 komunitas. Yang pertama dari Sidina Community yang saya jelaskan tadi. Yang kedua yaitu dari komunitas Balikpapan Menggendong. Untuk Sidina Community sudah saya jelaskan, untuk Balikpapan Menggendong akan dijelaskan oleh Ibu Dian, pemateri kita. Baik, sekarang saya izin akan share screen pemateri kita ya Ibu-Ibu ya. Sebentar. Nggak bisa. Sudah kelihatan? Sudah, Mbak. Baik. Nama pemateri kita kali ini yaitu Ibu Dian Ika Setiawati. Beliau ini adalah, saat ini saya beraktivitas sebagai ibu rumah tangga, mompreneur di bidang penjualan retail emas, aktif dalam komunitas pendidikan, Sidina Community, dan literasi keuangan keluarga. Memiliki 3 balita dan 1 suami, menyukai kegiatan membaca dan menulis bersama anak-anak di kegiatan Red Alert.
dan sejenisnya. Pendidikannya D3 Akuntansi STI Madani Balikpapan dari tahun 2014. Tahun 2002 melanjutkan S1 Manajemen STI Madani Balikpapan. Untuk kontaknya bisa ibu-ibu screenshot aja ya. Pekerjaan yang pernah dilakukan yaitu maksudnya job experience, sertifikat trainer Red Alert 2024, volunteer pendidikan 2021 sampai dengan sekarang. Beliau ini adalah owner dari Goldian Balikpapan dari 2019 sampai sekarang. Wow, keren sekali. Pernah menjadi penaksir gadai di Bank Syariah Mandiri Balikpapan dari 2014 sampai 2017. Untuk organisasinya pernah gabung di Founder Community tahun 2024. Menjadi di komunitas Sahabat Membaca Balikpapan menjadi foundernya. Terus menjadi komite di komite TKSA Jabalus-Salam. Pernah menjadi koordinator wilayah Sidina Community Sumatera dan sekarang menjabat sebagai fasilitator ibu penggerak Sidina Community. Kita next langsung aja ya Bu Dian ya. Ternyata banyak sekali loh profil company-nya Ibu Dian. Iya, bisa sampai besok ini ya. Iya. Baik Ibu, ini tadi sudah saya jelaskan tentang Sidina Community. Mungkin nanti Ibu Dian juga bisa membuka sedikit tentang apa sih Balikpapan Menggendong. Karena saya sendiri juga baru tahu ketika Ibu Dian bilang kita nanti ada dari komunitas ini ya. Ternyata ada juga ya, saya baru tahu. Monggo Ibu Dian, mic-nya saya serahkan ke jenengan. Terima kasih Mbak Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali ya pembukanya tuh halus banget. Memang kalau orang Jawa tuh import-nya tuh walaupun dia agak gegas tapi tetap kedengarannya halus aja gitu ya. Terima kasih Mbak Dinar sudah jauh-jauh dari Jawa Timur, Surabaya menjadi moderator kita pada hari ini. Sekilas tentang Balikpapan Menggendong yang alhamdulillah di Balikpapan itu sudah bertahun-tahun membersamai ibu-ibu yang ada di Balikpapan, khususnya bagi para ibu baru yang dimana saya dulu pertama kali bergabung di Balikpapan Menggendong itu sekitar tahun 2018. 2019, mohon maaf, 2019 di situ saya baru tahu ternyata menggendong itu sendiri ada ilmunya, dimana dari memilih gendongannya, posisi yang aman buat penggendong dan anaknya juga, lalu bagaimana syarat-syarat menggendong yang baik itu seperti apa. Terdengarnya rumit, tapi ternyata pas sudah diaplikasikan itu, ya adanya nyaman aja buat anak sama ibunya. Nggak ada tuh namanya bau tangan tuh nggak ada, yang ada malah mendekatkan cinta dan kasih antara ibu dan, antara bayi dan si penggendong. Karena penggendong kan nggak cuma ibu ya, seperti itu. Untuk IG-nya sendiri bisa dilihat di balikpapan.menggendong. Baik, Bunda Hesti, nggak apa-apa. Semoga lekas sembuh. Di sini ada beberapa teman-teman yang dari Balikpapan Menggendong juga. Dulu sempat jadi pengurus Balikpapan Menggendong, tapi karena semakin berbanyaknya anak ya, jadi kurang terhandle gitu. Malah nyemplungnya di tempat yang lain gitu. Salah satunya di Sidina Community yang bagaimana saya akhirnya menemukan menemukan kembali gitu arahnya saya mau kemana, karena jujur sempat merasa ketika menikah itu kayak ternyata hidup saya stop gitu karena langsung punya anak dan segala macam aktivitas yang di dalamnya, tidak lagi bekerja. Jadi alhamdulillah sekarang lagi berada di titik saya sudah mencintai apa yang saya lakukan hari ini. Baik, karena tadi Mbak Dinar sudah membuka dengan pantun, saya juga membuka pakai pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Sore-sore main pianika. Cakep. Mainnya bareng teman sebaya. Perkenalkan, saya Dian Ika. Mari kita mulai ya. Ya, Oke, Mbak Dinar, boleh minta tolong untuk share screen-nya. oke.
Ya, hari ini sebenarnya kita bahas tentang transisi PAUD SD yang menyenangkan. Tapi di balik itu semua, eh, saya pribadi yang tahun ini mengantarkan putri sulung saya ke SD itu lumayan deg-degan walaupun sudah dapat ilmunya berkali-kali disampaikan juga ke forum dan ingatkan kembali ke diri saya bahwa apa sih kuncinya? Ternyata kuncinya tadi itu ya, berbahagia dalam mendampingi anak kita menuju tingkatan yang lebih lanjut yaitu sekolah dasar. Boleh dilanjut, Mbak Dinar? Ya, tadi versi panjangnya Mbak Dinar ya. Ini saya singkat saja. Perkenalkan, saya Diani Kastiawati. Untuk urusan tentang literasi pendidikan itu sebenarnya kurang relate ya kalau dari jurusan saya. Saya D3 akuntansi, S1 manajemen, tapi emang suka banget dari kecil itu kalau ditanya cita-citanya apa, pengen jadi guru. Tapi qadarullah ya, jalan yang terpilih itu berbeda dengan yang diinginkan. Tapi ya nggak apa-apa, akhirnya setelah mempunyai 3 anak, ternyata jalan itu terbuka lebar kembali walaupun pendidikan bukan sebagai guru, tapi saya suka suka dengan dunia pendidikan dan mulai tertantang ketika punya anak. Maka akhirnya saya bergabung menjadi salah satu fasilitator ibu penggerak Sidina Community. Saya juga akhirnya tergerak untuk mengukuhkan diri sebagai Certified Trainer Read Aloud yang merupakan juga bagian dari Sahabat Membaca Balikpapan sebagai foundernya, dan kami uh, merupakan satu kesatuan dari Read Aloud Indonesia. Jadi sudah resmi ya teman-teman yang bergabung, yang hari ini ada para bunda-bunda luar biasa hebat yang ingin bergabung atau ingin mengikuti segala event dari Read Aloud Balikpapan yang dinaungi oleh Sobat Membaca Balikpapan, bisa banget untuk cek di Instagram kami. Lalu saya juga mendedikasikan diri untuk menjadi volunteer pendidikan anak dan keluarga yang tidak lain tidak bukan hal itu, saya full dedikasikan untuk anak-anak diri saya dan keluarga saya seperti itu. Oke, lanjut. Kita masuk yang pertama. Boleh nanti saya minta tolong pada teman-teman untuk berikan opininya, setuju atau tidak setuju nih di kolom chat. Hanya setuju dan tidak atau tidak setuju. Ya, ini poinnya. Pakai baju sendiri merupakan ciri anak yang pintar. Oke, boleh tulis di chat setuju atau tidak setuju. Tidak setuju. 2 orang bilang tidak setuju, tidak setuju. Setuju jika telah sesuai tahap perkembangannya. Tidak. Oke. Oke. Kita tidak bahas tahap pengembangannya. Hanya tanya saja, setuju atau tidak setuju. Oke, lanjut. Mahir calistung saat PAUD merupakan ciri anak yang cerdas. Setuju atau tidak setuju? Nggak ada yang salah atau benar ya. Ini kan semua memang pure dari pendapat para orang tua. Setuju juga nggak apa-apa, tidak setuju juga nggak apa-apa. Oke, rata-rata tidak setuju, 3 orang. Tidak setuju. Oke, udah semua. Sip. Kalau Mbak Dinar apa Mbak Dinar? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Jika belajarnya melalui bermain. Nah, itu kuncinya. Mbak Dinar apa? Setuju atau tidak setuju, Mbak? Soalnya apa ya? Tengah-tengah deh, Mbak, aku. Karena Netral menurut dia. saya anak cerdas itu kriterianya nggak harus dari Calistung saja. Salah Oh, satunya berarti nggak setuju. Calistung, itu sebagian Oh, besarnya gitu. dari Calistung, tapi masih ada poin-poin lain lah, kayak yang apa ya, tentang ilmu agamanya, kemandiriannya seperti itu. Kalau saya pribadi sih seperti Oke. itu. Oke, menarik, menarik. Makin lama makin menarik. Tadi kata Mbak Sri Rahayu bahwa dia setuju, beliau setuju, asal belajarnya sambil bermain, jadi nggak berasa. Oke, kita lanjut, Mbak Dinar. Mandiri dan bisa BAB atau BAK sendiri merupakan ciri anak yang siap sekolah. Setuju atau tidak setuju? Setuju, setuju, setuju. Oke, setuju. Wih, luar biasa. Ini level apapun ya. Kalau saya pribadi, menyekolahkan anak itu punya prinsip di usia tertentu gitu. Baru saya mau menyekolahkan anak karena alasan tersendiri. Nah, poin-poin ini termasuk di salah satunya. Oke.
Baik, saya tidak akan menyalahkan atau membenarkan, tidak akan mengoreksi, karena hal-hal ini sejalan dengan apa yang akan kita bahas selama insya Allah 1 jam ke depan, termasuk dengan tanya jawabnya ya. Oke, kita lanjut Mbak Dinar. Nah, ini dia poinnya. Anak siap beralih dari PAUD ke SD, berawalnya dari apa dulu ya? Oke, next. Ini dia ternyata, memperkuat 6 pondasi anak. Jika sudah ada yang pernah paham, ataupun belum pernah tahu, belum pernah paham juga, ini kita ada 6 poin di mana ini adalah hak-hak yang harusnya sudah anak-anak kita dapatkan dan terpenuhi keenamnya. Apa saja itu? Saya sebutkan saja dulu ya. Yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kedua, keterampilan sosial dan bahasanya. Ketiga, kematangan emosinya. Keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. 5, bagaimana pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri. Lalu yang keenam adalah kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar. Oke, kita lanjut. Ini dia pembahasannya. Apa saja sih kemampuan fondasi yang perlu dimiliki tadi ya? Ada 6. Kita mulai yang pertama, fondasi yang paling kuat itu yang harusnya sudah kita landaskan pada anak-anak adalah mengenal nilai agama dan budi pekertinya. Bagaimana mereka itu udah paham tentang konsep ketuhanan yang Maha Esa, atau siapa penciptanya anak ini, siapa yang menciptakan dia, siapa yang harus disembah, ibadah seperti apa yang harus dia lakukan, itu minimal anak-anak sudah tahu, walaupun mengerjakannya itu belum terlalu benar, ada hal-hal yang harus kita koreksi, nggak apa-apa. Dari situ mereka bisa tahu konsep siapa penciptanya gitu. Dan ibadah menurut agama masing-masing yang hari ini keluarga tersebut sudah lakukan dan ditanamkan pada anak-anak. Lalu yang kedua adalah bagaimana anak-anak ini mampu menjalin interaksi dengan teman sebayanya. Bagaimana mereka bisa bercengkrama dan bahagia pada teman-temannya, tidak lagi bahasanya terlalu mengingat ibunya atau rumahnya gitu ya, di mana sekolah itu adalah salah satu tempat mereka untuk bisa bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman-teman. Di mana nanti kalau di SD temannya itu bukan cuma yang sebaya, ternyata ada kakak kelas, ada gurunya juga, seperti itu. Poin yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Nah, ini kata-kata ajaib. Ketika anak-anak memerlukan sesuatu, maka tolong dibiasakan untuk mengucapkan kata tolong ya, Nak. Lalu ketika salah, mengucapkan kata maaf, dan ketika diberikan sesuatu atau kan diberikan bantuan oleh orang lain, mengucapkan terima kasih kepada siapapun, yang lebih tua, yang lebih muda, yang teman-teman sebaya. Jangan lupa untuk mengajarkan 3 kata ajaib ini. Tolong, maaf, dan terima kasih. Yang ketiga, kita lanjut di kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Ini sebenarnya tantangan yang luar biasa sih untuk saya pribadi, karena saya sendiri punya 3 anak yang qadarullah emosinya itu berbeda-beda tingkatannya. Jadi kayak bukan tingkatan sih, kayak cara untuk meredam atau cara untuk bagaimana menangani ketika dia emosi itu berbeda-beda gitu. Nah, dan ini memang PR yang luar biasa di emosinya, di mana mereka dilatih ya. Ketika nanti SD nggak ada lagi tuh guru yang seperti TK yang bisa mendengar keluh kesahnya ketika dia panggil, ketika dia sedih gitu. Bahkan di SD itu kan diajarkan lebih mandiri terhadap dirinya. Makanya ini kita siapkan bagaimana mereka itu mulai dari mampu untuk antri atau menunggu. Mereka itu bisa menunggu, sabar ya, boleh tunggu 5 menit. Nah, ketika kita bicara soal waktu menunggu, sebentar. Buat saya, sebentar itu nggak ada ukuran. Jadi kayak menurut kita sebentar, tapi menurut dia mungkin lama. Menurut kita 1 jam itu sebentar. Tapi buat anak-anak 1 jam itu kayak cukup melelahkan, bahkan bisa untuk tidur gitu. Nah, makanya kalau saya pribadi mengajarkan menunggu itu dengan waktu, walaupun mereka belum tahu tuh menit itu berapa detik, jam itu berapa menit gitu. Tapi saya sampaikan, Ibu pergi 30 menit, tolong ditunggu ya. Maka saya akan tepati janji 30 menit. Nah, nanti ketika saya bilang, boleh menonton tapi 5 menit. Nah, ketika dia menonton 5 menit,
habis waktunya, saya hentikan. Jadi dia ada gambaran, oh ketika menunggu 5 menit itu segini, ketika nunggu 30 menit itu segini. Ada di gambaran otaknya walaupun dia nggak tahu tuh jam itu ukurannya seberapa. Lalu yang kedua, dapat mempertahankan perhatian untuk mengikuti kegiatan di kelas dalam rentang waktu yang sesuai dengan usianya. Ya kalau kata capaian-capaian usia itu 1 menit untuk 1 tahun. Nah, tapi saya dapat ilmu baru juga dari Lot, di mana anak-anak yang sering dibacakan buku oleh orang tuanya memiliki rentang waktu fokus lebih lama dibandingkan anak-anak yang tidak pernah sama sekali dibacakan buku. Jadi semakin sering mereka dibacakan buku, semakin banyak buku yang dibacakan, maka rentang emosi lagi. Rentang fokus anak-anak itu makin lebih panjang. Yang tadinya misalnya usia anak 6 tahun tuhnya 6 menit, dia bisa 30 menit. Dia bisa 2 jam. Bahkan waktu itu ini sekedar sharing, tidak untuk diaplikasikan juga, tapi kalau memang mau diaplikasikan juga boleh. Saya sempat melakukan tes kesiapan SD. Bukan untuk mengambil sertifikasi kayak, oh Ananda udah siap, ada surat keterangan dari psikolog, enggak. Saya bukan tujuan untuk itu, tapi hanya ingin melihat kemampuan anak saya. Dengan saya yang ingin memasukkan di SD, apakah emang anak saya ini sudah siap gitu. Dan ternyata qadarullah kemarin, bukan kemarin sih, beberapa bulan yang lalu, selesai dari psikolog menyampaikan hasilnya, dalam bahasanya itu mereka mendeskripsikan semua ya hasilnya itu bukan dalam angka atau apa, tapi mendeskripsikan bagaimana sikap dan anak saya dalam melakukan tes tersebut. Qadarullah, dalam hasil tersebut 2 jam tes, anak saya tidak ada merasa gelisah, padahal di ruangan tersebut juga ada adik-adik yang sedang bermain. Yang kedua, dia tidak ada terdistraksi, dan yang ketiga, dia mampu duduk dengan tenang selama waktu 2 jam. Itu hanya mengerjakan soal, bukan soal yang kayak ujian psikotes kita ya, bukan. Tapi ada saatnya disuruh tunjuk benda sesuatu, disuruh tunjuk gambar, terus nanti diajak bicara, terus nanti diceritakan cerita anak saya menyampaikan, ya seperti itu kegiatannya. Seperti itu. Itu salah satu contoh. Yang keempat adalah poinnya tentang pemaknaan terhadap belajar yang positif. Belajar itu kan sebenarnya momok ya, di mana belajar tuh capek, membosankan, ngantuk, harus bekerja keras gitu. Tapi ya tadi tuh, saya setuju banget sama Mbak Sri Rahayu, bagaimana anak-anak tuh diajarkan membaca dan berhitung, tapi dengan cara yang bermain. Banyak banget cara-cara, salah satunya dengan cara kita bermain game, misalnya menghitung batu yang ada di depan rumah, itu kan matematika ya, berhitung. Tapi anak udah belajar gunakan otaknya untuk berpikir, oh batu sekian itu jumlahnya sekian. Ketika diucapkan angka 7 memang dia belum tahu simbol. Tapi nanti ketika diperkenalkan dengan angka 7, otaknya akan connect di mana pernah tercetus jumlah 7 itu, oh batu yang dijajar seperti ini 7. Oh ternyata angka 7 itu yang dimaksud kayak gitu. Langsung connect. Di mana dia senang tuh belajar. Nah, kalau dia udah terbiasa dengan perasaan senang ketika belajar, yang sambil bermain tadi, maka dia akan merasa, wah senang sekali datang ke sekolah, lalu mau mencoba kembali atau memperbaiki pekerjaan jika melakukan kesalahan. Ini sebenarnya PR sih buat kita dan para tenaga pendidik. Saya sendiri belajar banyak banget dari anak-anak, bukan anak-anak yang belajar sama saya, tapi saya jujur saya sendiri yang belajar dari anak-anak bagaimana mengolah emosi ketika mereka tuh belajar. Ya, kalau saya kan udah pinter ya bahasanya ya, alfabet udah pinter, angka juga udah hatam gitu kan. Tapi bagaimana mereka yang baru tahu angka dan alfabet itu harus bisa mengerti dengan cepat gitu. Di situ saya belajar sih bagaimana mereka juga mau kok sebenarnya usaha, mereka juga sebenarnya pengen bisa, tinggal cara kita saja bagaimana memperkenalkan itu dan mengajarkan pada mereka dengan hati yang lebih ikhlas gitu kan. PR sih emang. Tapi setelah dijalani dengan, ya memang nih anak masih belajar, ya akhirnya penerimaan itu bisa berbuah hasil ke anak-anak. Dengan mereka yang akhirnya dengan sukarela mau belajar, dengan sukarela akhirnya mau mencoba hal-hal baru yang berhubungan dengan pelajaran tadi. Yang keempat adalah menunjukkan keingintahuan dengan mengajukan pertanyaan. Berapa banyak sih dari kita yang berani mengangkat tangan ketika ada hal yang mengganjal di hati atau ada hal-hal yang sebenarnya kita pengen tanyakan tapi nggak berani diutarakan. Contohnya nih saat kita ke sekolah dulu. Rata-rata anak yang berani angkat tangan pasti anak-anak yang dicap dia itu pinter. Iyalah dia pinter. Iyalah dia pengen cari muka bla bla gitu. Ada labeling ya. Sedangkan anak-anak yang benar-benar nggak tahu sama sekali
karena takut di-labeling, akhirnya nggak berani tuh angkat tangan. Nah, itulah yang sebenarnya ayo kita sama-sama biasakan ke anak-anak kita, mau di-labeling apapun kalau kalian nggak tahu, kalian masih penasaran, kalian masih nggak tahu cara belajar dan mengerjakannya, nggak apa-apa, tanyakan saja. Ya, jadi dari berani itulah kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan dan akhirnya anak-anak mampu menjadi anak-anak yang berpikir secara kritis. Lanjut, kita ke poin yang kelima, yaitu mengembangkan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Menarik ini. Ini terjadi salah satu ini kisah, tapi benar-benar real dan nyata di tahun lalu, ketika tetangga saya sudah banyak anak-anak yang masuk SD, saya tuh penasaran, apa sih yang terjadi di MPLS gitu kan? Yang 2 minggu perkenalan lingkungan sekolah itu, lucu-lucu ceritanya. Salah satu yang buat saya masih membekas di tahun ini sampai sekarang anak saya mau sekolah pun adalah ketika anak-anak ini di absensi. Jadi misalnya nama saya udah masuk kelas nih, dimasuk kelas lalu bu guru biasa absensi di awal. Dian Ika Setiawati, gimana ya yang namanya Dian Ika Setiawati? Oh, aku juga suka. Padahal aku belum ngerasain, tapi tadi udah kebayang tuh, udah dijelasin sama gurunya. Aku lanjut ya, maaf ke distraksi nih. Aduh, bahaya. Jadi dipanggil berkali-kali Dian Ika Setiawati. Nah, untungnya MPLS itu kan ada orang tua yang menemani, boleh menemani di luar ya. Dari pertama tuh, hari pertama, baru hari pertama. Dipanggil lah, mohon maaf, Ibu, ini yang anaknya atas nama Dian Ika Setiawati orang tuanya yang mana ya? Oh, saya Bu. Dirilah orang tua itu. Ibu, anaknya ini yang mana? Dari tadi saya panggil kok nggak ada yang nyaut. Ditunjuklah anaknya. Lalu ditanya, loh nak, kenapa nggak dipanggil nggak ada nyaut-nyaut? Oh, nama saya bukan itu Bu Guru. Jadi namanya siapa? Nama saya Tia. Jadi dia taunya selama ini nama dia tuh Tia. Tolong ya. Tolong dikenalkan juga nama lengkapnya. Kalau namanya Dian Ika Setiawati, tolong diulangi sampai akhir dia tahu ketika tanya namanya siapa. Tia. Oke, nama lengkapnya Dian Ika Setiawati gitu. Tolong diperkenalkan. Itu juga termasuk dalam bagaimana mereka bisa paham dirinya sendiri dan akhirnya bisa merawat barang-barang atau merawat dirinya sendiri dan mampu memperkenalkan dirinya itu pada orang lain. Nama itu kan barang ya. Nama itu barang tapi nggak terlihat. Nah, itu kan milik pribadi ya. Nah, jadi tolong dipersiapkan anak-anaknya mau masuk SD, diperkenalkan dan ingatkan lagi namanya siapa gitu. Walaupun panggilannya Tia, nggak apa-apa. Tolong Dian Ika Setiawatinya diperkenalkan dan diingatkan. Oke, kita lanjut masuk ke dalam ini ya materi. Nama orang tua juga, betul. Nama orang tua, rumahnya di mana, minimal ibunya atau bapaknya boleh. Tinggal di mana? Dia bingung. Jadi tolong ya, tadi kayak nama lengkap, tempat tinggal, itu nggak apa-apa nama daerah doang. Terus kayak nama orang tua itu boleh kalau ketika anak diperkenalkan pada apa yang dia punya gitu. Kita masuk lagi ke dalamnya. Aduh, saya jadi salah fokus baca ini chat. Memang lucu-lucu ya MPLS itu, apalagi anak-anak kelas 1 yang imut-imut. Kita lanjut ya. Poin yang pertama itu mampu mengelola barang-barang pribadi yang dibawa ke sekolah. Nih, jangan lupa untuk memberi nama di setiap barang-barang milik mereka. Tapi memang anak-anak tuh lucu, termasuk saya pribadi sih ya. Barang-barang ini memang harus terus-menerus kayak disounding. Ayo taruh di mana? Ayo tadi di mana? Ayo sekarang kita cek. Ada nggak sekarang? Kayak gitu. Terus-terusan diingat supaya mereka juga awas kan. Oh, kalau misalnya nanti aku lalai, pas dicek nggak ada, aku harus cari kemana gitu. Jadi seenggaknya mereka ada merasa ini barangku, aku harus jaga. Lalu yang kedua, mampu secara bertahap menjaga kebersihan diri sendiri. Termasuk ini nih, bagaimana mereka mampu ke kamar mandi sendiri itu tadi mampu ya. Mampu buang air besar dan buang air kecil sendiri. Ya, yang terbiasa WC-nya duduk di rumah, tolong dicek di sekolahnya apakah WC-nya juga duduk atau WC-nya jongkok. Ketika anak ada juga kasus, bukan kasus sih, kisah ya, kisah menarik di mana anak ini mampu menahan buang air kecil selama sekolah karena di sekolahnya WC-nya jongkok. Dia tidak terbiasa dan nggak berani untuk buang air kecil akhirnya. Sampai rumah baru dia buang air kecil.
Jadi ini tolong kita sebagai orang tua, saya pribadi juga jadi teringat terus kalau ketika menyampaikan materi ini bahwa hal-hal kecil seperti ini terkadang luput dari kita. Nah, barulah masuk yang keenam. Yang selama ini saya pribadi tuh kayak was-was juga sih, bisa nggak ya nanti. Tapi ternyata setelah dijalin bisa aja gitu. Yang terbalik, yang biasanya nomor 6 duluan yang disiapkan adalah kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar, seperti kepemilikan dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya. Hanya hal-hal dasar dari literasi dan numerasi. Bukan kebalik, bukan poin 6 dulu baru poin-poin lainnya dikerjakan, tapi 5 poin dulu baru yang ke-6 ini kita tuntaskan gitu. Di mana anak-anak ini mampu nih menyimak dan menyampaikan gagasan sederhana. Misal, ini gambar apel. Apel ini bentuknya apa ya? Anak-anak sudah bisa berpikir bahwa apel ini bentuknya bulat, apel itu manis. Oh ya betul. Apel itu warnanya merah, Bu Guru. Oh ya betul, karena digambar warnanya merah. Bu Guru, di apel punya daun satu. Oh benar juga, karena di gambar itu apelnya berwarna merah, ada daunnya satu warna hijau. Terus dibilang, Bu Guru, apelnya itu kayaknya jatuh deh. Nah, dia punya imajinasi di gagasan sederhana yang berani mereka sampaikan. Lalu yang kedua, menyadari keterhubungan antar simbol, angka, huruf dengan kata dan bilangan. Minimal nih anak-anak ketika masuk, paling gampang tuh masuk ke Indomaret ya, ada tulisan tarik atau dorong gitu. Karena mereka udah terbiasa banget mungkin diajak ke Indomaret. Jadi mereka udah terbiasa ngeliat tuh namanya tulisan tarik dan dorong, padahal mereka belum bisa baca. Tapi mereka tahu simbolnya. Oh, kalau ada TA, ini berarti tarik nih. Ini kalau ada ini nih berarti dorong nih. Dan mereka tahu merefleksikan gaya yang mana yang digunakan, tarik atau dorong gitu. Lalu selanjutnya adalah mampu membilang jumlah benda atau objek dan menggunakan angka sebagai simbol jumlah objek atau benda. Dan tadi tuh di depan rumah ada batu-batu tuh berserakan habis renovasi rumah, misalnya banyak batu-batu. Coba kita ambilin nih batunya, hari ini ambilin berapa ya gitu. Dijejer lalu dihitung dan dicoba untuk disambungkan dengan oh ini ternyata jumlahnya 8. Angka 8 itu tulisannya seperti apa? 8 emang jadi banyak ngobrol sih. Ya tadi di rumah itu diem-diem aja jadi ada obrolan baru kan perkara itu si batu depan rumah gitu kan. Dari situlah selain kedekatan pada anak juga dapat, lalu belajarnya jadi enak sambil main dan mereka bisa belajar satu hal baru. Oh, seperti itu angka 8. Seperti itu. Lanjut ya, memahami kosakata, konsep waktu seperti sekarang, nanti, kemarin, hari ini, besok, lama, sebentar, pagi, siang, malam. Nah, seperti tadi saya contohin yang terjadi dalam kehidupan saya. Kalau saya bilang sebentar, emang iya itu sebentar buat mereka. Biar ada perbandingan, akhirnya saya gunakan waktu yang tadi. Oh, 5 menit. 5 menit itu seperti ini. Akhirnya dia komentar, Bu, itu sebentar banget 5 menit. Ya memang segitu, nah 5 menit. Mau gimana pun ya waktunya cuma segitu gitu. 30 menit. Oh, ternyata 30 menit itu lebih lama ya, Bu, dibanding 5 menit. Iya, memang kayak gitu. Itu perbedaannya menit ketika kita bicara secara real ke mereka. Lalu pagi, apa gitu bedanya apa ya? Oh, ada azan subuh. Apa itu azan subuh? Subuh itu apa? Sholatnya berapa rakaat? 2. Oh, sholat yang paling singkat 2 rakaat tuh tandanya pagi, tuh ntar lagi, ya kan? Lalu yang terakhir malam. Malam itu kalau ada bintang, langit sudah gelap, semua orang nyalain lampu. Seperti itu. Hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa kita lakukan di rumah tanpa menjadi guru. Kita lanjut. Lanjut, Mbak. Mbak Nirek, kita sampai jam berapa ya? 19.30 habisnya. Sudah sama tanya jawabnya itu, Mbak. Oh, anu WIP ya? Mau nambah? Oke. Enggak. Di sini udah di Wita udah 19.40 soalnya. Oh, di tempat aku 18.40. Oh ya, oke, aman. Selisih Oke, sip. 1 jam. Oke, siap. Next. Lanjut, ya. Nah, ini dia titik temunya, di mana kemampuan fondasi tadi dibangun secara berkesinambungan ya, melalui lingkup pembelajaran di PAUD hingga lingkup pembelajaran di SD kelas awal sampai kelas 2. Sampai kelas 2 ya, para bunda. Jadi di sini ditarik benang merahnya bahwa di TK tadi yang begitu menyenangkan, di TK tadi yang begitu menggembirakan, di TK tadi yang begitu dengan kehangatan, di TK tadi penuh dengan hal-hal yang membuat mereka bahagia, jangan sampai terputus lah di
ketika mereka mau masuk SD. Dengan momok SD tuh harus bla bla bla, SD itu nggak boleh bla bla. Jangan dulu diberitahukan hal-hal yang menakutkan itu ya. Bener sih ada PR, bener sih ada hukuman, bener sih ada hal-hal lainnya yang mengajarkan tanggung jawab pada anak-anak. Cuma kita bangun dulu nih kemampuan fondasi anak-anak yang 6 poin tadi, di mana mereka mampu untuk mengenal siapa Tuhan dan bersosialisasi tadi, mereka mampu untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan, simbol-simbol tadi sudah dipahami, lalu mereka juga bisa meregulasi emosi mereka. Seperti itu ketika mereka di SD nanti sampai kelas awal tadi di kelas 1, juga sampai kelas 2 mereka dapat dipayungi nih oleh standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. Nah, hal ini perlu diingat juga bahwa anak usia dini itu memiliki rentang usianya 0 sampai 8 tahun. Jadi anak-anak kita ini yang hari ini atau yang 2 hari lagi masuk SD itu masih dalam kategori usia dini, di mana rentang usianya itu di usia 0 sampai 8 tahun. Nah, usia dini sendiri pun kita balik lagi ya ke poin atasnya bahwa fondasi ini dilakukan atau dibangun sampai dengan tahap pembelajaran di SD kelas awal. SD kelas awal sampai kelas 2. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah kita bahas, kita mulai dari mana nih? Dalam mempersiapkan anak-anak kita berbahagia gitu ya. Dan transisi dari PAUD SD. Lalu setelah itu kita masuk ke persiapan bertransisi PAUD SD yang menyenangkan. Lanjut. Oke, kita mulai dari sini. Persiapannya adalah kita mulai dari memahami konsep transisi PAUD SD. Tadi sudah kita siapkan 6 hal, 6 poin fondasi hak anak-anak yang harus kita penuhi. Itu sudah. Kita sekarang mengenali tentang transisi PAUD SD. Apa itu? Siap sekolah, yaitu kondisi di mana anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Sedangkan transisi sendiri adalah anak berpindah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar yang baru. Jadi kesimpulannya, transisi PAUD SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Transisi yang efektif adalah saat anak tidak perlu lagi melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahan. Jadi mereka hanya melanjutkan, makanya lah tadi 6 fondasi pada anak tadi itu harus sudah tuntas, minimal anak-anak sudah paham, udah bisa menguasai konsep-konsep tersebut. Sehingga ketika masuk SD tadi, ketika mereka bertransisi, mereka nggak perlu lagi melakukan banyak penyesuaian, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Mereka hanya perlu melanjutkan saja kesiapan-kesiapan yang sudah kita siapkan tadi. Oke, lanjut. Latar belakangnya, kenapa sih transisi PAUD SD itu harus menyenangkan? Yang pertama nih, kemampuan yang dibangun pada anak di PAUD itu sangat fokusnya pada Echalistung tadi, karena hal ini kan dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar. Yang tadi tuh, poin yang awal banget tadi saya katakan. Emang iya Echalistung itu merupakan bukti bahwa anak itu cerdas. Nah, karena terlalu banyaknya ini, momok-momok ini akhirnya menjadi salah satu pencetusnya. Lalu tes Calistung itu masih diterapkan sebagai syarat masuk SD dan patahan pembelajaran antara PAUD dan SD. Jadi terpatah nih yang menyenangkan tadi di PAUD. Oh, anak-anak udah harus wajib dan bisa tes Calistung. Kalau nggak bisa, stres. Ya, stres bukan cuma anaknya, tapi orang tuanya juga, aduh gagal banget, anak gue nggak bisa baca tulis, nggak bisa masuk SD. Gitu. Lalu ada lagi kemampuan Calistung itu dipahami dengan sempit dan dianggap itu dapat dibangun secara instan. Bayangkan kalau dalam waktu 1 minggu saja atau dalam MPLS yang 2 minggu tadi, tiba-tiba ujuk-ujuk anak-anak belajar, ayo dipaksa untuk menulis, dipaksa untuk berhitung, dipaksa untuk membaca. Yang menjadi mereka jembatan tadi di otaknya, itu nggak ada gitu. Misal kata-kata makan saja atau apel itu bentuk hurufnya seperti apa aja mereka udah nggak ada bayangan. Atau emang iya apel itu merah, mereka udah nggak ada bayangan karena nggak pernah dipersiapkan di sebelum mereka masuk SD seperti itu. Oke. Maka lahirlah episode ke-24 dari Merdeka Belajar.
Dan juga ini menurut pasal 69 ayat 5 di Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mengatur bahwa penerimaan peserta didik kelas 1 SD, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain dari yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lainnya. Nggak boleh lagi. Di tahun 2010, tapi apakah itu berlangsung ataukah dilaksanakan? Tetap ya, menjadi momok yang luar biasa sampai hari ini. Calistung. Lanjut. Perubahan pembelajaran di PAUD dan SD. 1. Kemampuan baca hitung, mohon maaf, kemampuan baca tulis hitung adalah bagian dari kemampuan literasi numerasi yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. Oke, saya setuju. Dan ini memang dasar ya, literasi numerasi dasar sesuai dengan poin ke-6 tadi di 6 pondasi anak yang haknya harus dipenuhi tadi, bahwa mereka sudah diajarkan bagaimana mengenal literasi dan numerasi dasar yang mereka kuasai. Jadi ketika nanti masuk SD, kemampuan itu akan meningkat sesuai dengan tingkatan jenjang pendidikannya. Yang kedua, siswa satu SD yang tidak pernah mengikuti PAUD berhak mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi. Tadi gunanya MPLS selama 2 minggu, di mana anak-anak tidak pernah PAUD merasakan semenyenangkan itu memasuki SD seperti anak-anak yang pernah PAUD, yang mereka sudah punya gambaran belajar itu menyenangkan, di PAUD itu diajarkan banyak hal yang baik, di rumah juga dibantu dengan orang tua yang mengikut sertakan anak-anak dalam berkegiatan belajar yang menyenangkan. Jadi ketika di SD, anak-anak yang tidak PAUD pun juga mendapatkannya nanti di MPLS selama 2 minggu. Yang ketiga, keselarasan pembelajaran PAUD SD kelas awal seperti 1. Memastikan setiap anak mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi. Jadi, guru-guru juga nanti akan mengecek walaupun mungkin tidak secara terperinci, tapi mereka tetap akan mengawasi anak-anak ini. Yang kedua, membangun terhadap sikap belajar yang positif dengan merujuk pendekatan anak usia dini. Dan yang ketiga, memastikan adanya penahapan dalam membangun kemampuan fondasi. Ya, itu dia. 6 kemampuan fondasi yang selalu ditulis dalam pernyataan-pernyataan dalam transisi PAUD SD. Diulang-ulang terus supaya kita ingat. Jangan lupa dengan 6 fondasi anak. Oke, lanjut. Oke. 3 perubahan yang harus dilakukan dalam transisi PAUD SD. Yang pertama, menghilangkan tes Calistung, tes untuk apapun tidak dilakukan lagi. Termasuk tadi yang saya lakukan di psikolog itu bukan serta-merta hanya untuk, oh anak saya sudah pintar Calistung, oh anak saya sudah siap sekolah, tidak. Tapi bagaimana mental dan termasuk rentang konsentrasi itu yang mempengaruhi anak-anak kita ya dalam melanjutkan jenjang berikutnya. Yang kedua, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu di PAUD dan juga di SD. 3. Menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak di PAUD dan SD. Jadi dari PAUD pun sebenarnya anak-anak ini udah harus dipersiapkan. Mungkin bagi sebagian orang merasa masih jauh lah kalau misalnya anak-anaknya masih di tingkat kelompok bermain misalnya. Masih jauh banget itu mau ke SD, apa yang harus siapkan gitu. Nanti saja kalau sudah di TKB gitu. Tapi padahal semakin cepat, bukan semakin cepat sih, semakin kita sadar, semakin anak-anak ini lebih bisa kita kendalikan, lebih bisa kita arahkan ke hal-hal yang harusnya mereka sudah pahami dan hak-hak tadi yang 6 fondasi, 6 kemampuan fondasi untuk anak-anak tadi. Lanjut. Lantas, peran orang tua ini dalam mempersiapkan anak ke jenjang SD itu apa? Itu tadi teori tuh, 6. Orang tua secara konkret bisanya apa? Oke. Ini dia. Lanjut nggak Mama? Oke. Muncul lagi pertanyaan, kenapa lagi harus ada peran ortu? Bukankah hanya cukup di satuan pendidikan saja dan tenaga pendidik? Jawabannya, kenapa harus ada peran ortu? Karena akan membantu anak untuk memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi dunia sekolah. Anak yang mengalami masa transisi yang menyenangkan cenderung akan lebih mudah beradaptasi dan dapat mengikuti serta menunjukkan prestasinya. Kemampuan adaptasi yang dibutuhkan diantaranya adalah kemampuan adaptasi dalam perubahan lingkungan, identitas sosial, jaringan sosial, serta metode belajar mengajar. Gunanya orang tua di sini cuma satu aja,
meningkatkan kepercayaan diri anak. Anak-anak ini sudah percaya diri banget karena orang tua ini memiliki peran yang aktif pada anak-anak, di mana mereka ikut memperkenalkan, mempersiapkan diri anak-anak dalam merawat dirinya. Anak-anak juga tahu siapa penciptanya, cara beribadahnya. Anak-anak juga tahu bagaimana bersosialisasi dengan teman sebayanya. Anak-anak juga tahu bagaimana mereka meregulasi emosi mereka. Anak-anak juga tahu bagaimana mereka bisa mengendalikan maaf, mereka bisa bersabar, mereka bisa fokus dalam rentang waktu tertentu, mereka juga bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Karena yang berubah tidak hanya status menjadi anak sekolah dasar, tadi mereka juga berubah melalui perubahan di lingkungannya yang SD itu ruang kelas banyak, ada lapangan, kegiatan yang lebih kompleks, identitas sosial sebagai anak sekolah dasar menggunakan seragam putih dan merah, jaring sosial makin luas, di mana mereka punya banyak kakak kelas, banyak guru-guru yang tadi hari ini bikin senyum-senyum anak saya ketika kami ada pertemuan open house di sekolah, bahwa gurunya ada 32 gitu. Banyak sekali ibu gurunya, waktu di TK hanya 16, seperti itu. Dia tuh udah kayak, tidak kebayangnya gurunya banyak banget. Lalu juga metode belajar mengajarnya juga jauh lebih beda daripada di PAUD. Selanjutnya, selain 16 dia banyak banget ya, 6 kemampuan kesiapan pondasi tadi, 6 kesiapan pondasi tadi, atau kemampuan pondasi tadi, juga kita perlu siapkan ini nih hanya pelengkap sih. Yang pertama nih, ajak anak melakukan kegiatan fisik seperti permainan dengan aturan. Nah, ini mengajarkan anak-anak untuk mengetahui bahwa sesuatu itu ada aturannya. Misalnya kayak main permainan benteng yang memiliki aturan dan melatih ketangkasan anak. Jadi kayak misalnya kamu bikin benteng-bentengan nih, pernah nih kamu main di rumah pakai guling-guling sama bantal-bantal aja. Kamu nih kuas, ini wilayahmu nih wilayahnya dia. Tapi kalau misalnya dia datang ke sini, itu musuh kayak gitu. Kamu harus pertahankan. Ada aturan-aturan lain. Lalu biasakan anak merapikan barang-barang pribadinya setelah digunakan. Ini PR banget sih memang. Apalagi anak saya 3, misalnya nomor 1 sama Zafira sama Nadira itu udah paham sekali merapikan mainan, udah bisa merapikan. Nanti anak saya ketiga si Arsyan itu yang ngamburi lagi. Mereka akhirnya ngadu ya seperti itu setiap hari. Tapi setidaknya mereka udah punya tanggung jawab untuk merapikan mainan-mainan sendiri dan punya wilayah masing-masing. Dan yang selanjutnya adalah bangun kepekaan anak ini terhadap simbol-simbol di sekitarnya. Nah, misalnya nih, kayak ini jendela, ini namanya lemari, ini namanya sendok nah buat makan. Oh, ini namanya pintu. Pintu ditutup tidak boleh dibanting ya. Lalu kayak kalau saya tuh suka iseng nunjukin simbol-simbol yang ada di mall, misalnya toilet, musola, sampai pintu keluar. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi simbol-simbol seperti itu juga mereka udah mulai mengerti sekali bahwa ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki, dan tidak, insya Allah dari hal itu kita bisa mempersiapkan anak banyak-banyak berdoa sih kalau saya untuk bisa mandiri sendiri gitu nanti di sekolah. Dan latih sampai biasa. Ya, tadi balik ya, kebiasaan ini nggak bisa dilakukan dengan instan gitu. Apalagi dalam fondasi ini nggak bisa sebulan 2 bulan lalu jadi. Melalui proses yang panjang sampai akhirnya saya pribadi itu juga merasakan, oke, anak saya siap sekolah, oke, saya siap menerima anak saya yang siap sekolah gitu. Untuk dapat menolong dirinya sendiri itu latih sampai biasa. Seperti membuka, menggunakan celana dan baju sendiri, memakai sepatu dan kaos kaki sendiri, serta membersihkan diri setelah buang air kecil dan buang air besar. Oke, lanjut. Nih ya, yang penting ini beberapa bulan sebelum sekolah, saya perkenalkan anak-anak, saya perkenalkan Zafira untuk masuk sekolah yang akan dia sekolah. Gimana sih? Perkenalkan kepada lingkungan sekolah yang akan menjadi sekolahnya gitu. Yang pertama adalah membawa anak mengikuti perkenalan sekolah. Sebelum MPLS, saya sudah ajak berkunjung ke sekolah, dan alhamdulillah guru-guru sana kooperatif bagaimana mengajak anak-anak untuk apa bahasanya ya? Jalan-jalan di lingkungan sekolah, memperkenalkan nih kelas berapa, di sini ada kamar mandinya di sebelah sini, untuk bla 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 segala macam, sampai bentuk toiletnya juga dijelaskan, yang ini duduk, yang ini jongkok, kami siapkan 2 segala macam, 4 kantil. Lalu membantu anak saat akan memulai rutinitas baru. Memulai rutinitas baru tidak hanya anak yang beradaptasi, tapi kita juga bagaimana mereka bisa untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ya, kita semangati mereka. Semangati, jangan ditakuti ya, karena makin takut juga sekolah.
apapun yang terjadi pada anak-anak kita sebagai orang tua harus siap badan, siap mental, siap hati yang lapang. Ya, semoga kita semua bisa. Lalu menanyakan pada anak tentang pengalaman baru. Menanyakan ya, bukan interogasi, beda. Menanyakan tuh kayak, kayaknya hari ini mukanya ceria. Apa sih yang bikin ceria? Saya suka iseng nanya kayak gitu. Kalau anak saya kadang-kadang suka ngomong, Ibu, aku lagi bahagia sih, tapi nanti aku ceritanya. Ya udah, karena saya penasaran banget, tapi menghargai banget dia mau menceritakan, tapi nanti, oke, kita tunggu nanti gitu. Kalau interogasi udah, tadi ngapain aja di sekolah? Dapat teman baru nggak? Gitu. Sebenarnya konteksnya kurang lebih sama, nanti tujuannya ke situ juga. Cuma kalimat pembukanya aja ya, bikin anak-anak tuh kayak, masih kepo. Walaupun anak SD, anak-anak sekarang tuh udah hebat ya berpikir kritisnya, jadi mungkin buat mereka juga nggak nyaman. Lalu menceritakan kepada anak tentang kegiatan sehari-hari. Tadi sekolah kayaknya ngapain? Kelanjutan dari yang awal tadi pembuka, jadi mereka nunjukin tadi dapat teman baru, ini Bu, aku nggak nyaman. Oh, kalau Ibu tadi di rumah tuh ya, bingung gitu mau ngapain karena biasanya ada Mbak di rumah. Sekarang Mbak udah sekolah. Mbak jadi anak SD lagi, kira-kira Mbak ini dapat teman yang Mbak bikin senang atau gimana ya gitu. Terus kita juga sama-sama menyiapkan tas sekolah. Yang bikin rempong itu adalah kalau anak perempuan tuh ya biasanya menyiapkan pernak-pernik sebenarnya. Kan buku sih pasti mereka udah siapin, pernak-pernik itu yang kayak pensil yang lucu, pensil yang lucu dah, luar biasa ya. Lalu menyampaikan pada anak bahwa guru di sekolah itu adalah pengganti orang tua. Santun, ucapkan tolong, maaf, dan terima kasih juga diajarkan kepada anak-anak, kepada guru-gurunya, bahwa guru itu juga orang tua yang harus kita hormati. Yang ketika kita tidak sengaja melakukan kesalahan, kita minta maaf, dan jika mengalami kesulitan, tidak segan-segan untuk meminta tolong pada Bu Guru atau Pak Guru. Lanjut. Oke, kesimpulannya. Jadi, para bunda atau ayah yang ikut mendengarkan di samping para bunda, kesiapan sekolah itu dapat dimaknai sebagai capaian. Capaian ya, ternyata anak saya udah siap sekolah. Namun, perlu diingat bahwa kesiapan sekolah ini bukanlah upaya untuk mensertifikasi mana anak yang sudah siap atau belum siap. Karena tujuan pembelajaran sesungguhnya adalah memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi, sehingga dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat di tingkatan kelas manapun. Oke. Lanjut. Ini hal-hal yang dilakukan sama anak-anak saya. Anak pertama, Zafira. Zafira ini suka sekali sama kegiatan teratur, dia suka. Dia suka kegiatan-kegiatan yang bersifat seperti eksperimen, terus membuat sesuatu, suka. Tantangan, gak usah ditanya, dia sudah menaklukkan banyak tantangan karena sekolah di sekolah alam, udah flying fox pertama kali, apa itu nangis, tidak ada. Tidak takut, walaupun takut kata dia deg-degan, tapi aku happy ketika meluncur. Memanjat papan titian itu sudah kholas sekali, lalu seperti kegiatan fisik lainnya memanjat seperti spider web itu dia udah memang fisik dan raganya dia tuh yang natur ke alam banget. Ya di rumah kami biasa ini menuangkan air pakai sendok, melatih untuk konsentrasi dan kesabaran, sortir warna dengan pom-pom, jalan di papan titian. Ini juga kami ikuti dari kelas bermain ya di Balikpapan. Jadi suka ada kelas bermain kami ikuti dan ternyata anak-anak suka. Jadi lanjut beberapa kali. Kalau ibunya ini nggak kehabisan energi ya, kalau habis energi biasanya kita skip. Lalu di rumah itu kami buat play-doh sendiri dan dimainkan. Nih dia ketagihan banget nih sama adik-adik karena bisa bikin banyak, terus di tangannya itu nggak lengket. Dan warnanya bisa suka-suka mereka bikin warna apa. Nah, di antara ini ada yang membuat menara gelas. Dia nggak ada yang nyuruh, hanya lihat temannya di sebelah. Banyak gelas banget untuk sortir warna nih ya. Banyak gelas dari kertas itu, jadi dia ya udah susun aja sampai tinggi banget. Dan dia termasuk anak yang nggak picky eater. Dari kecilnya dia, qadarullah sudah diberikan sama Allah itu makannya lahap banget.
makan sendiri, mandiri banget. Bahkan pas punya adik, pertama kali dia punya adik, dia tuh inisiatif sekali untuk menyuapi adiknya. Dan dia tipe yang rapi sih, kalau saya lihat. Lalu dia juga suka banget main role play, koki dan rapikan dapur. Ketika punya adik, dia malah bahagia. Rasa bahagia dia itu makin bertambah, walaupun banyak iseng ya adiknya. Namanya adik-adik itu kan suka ngikutin kakak-kakaknya tuh. Tapi dia suka karena adik-adik itu bisa ngikutin dia, bisa diatur. Oke, lanjut. Nah, Zafira itu akhirnya berkembang menjadi anak yang suka menggambar anggota keluarganya yang disayang. Yang saat itu menurut dia tuh, aku sayang banget gitu. Dia bisa ceritakan ini siapa, apa yang bikin dia sayang, ini hadiah untuk siapa, kenapa harus hadiah ini dia bisa jelaskan. Kenapa menggunakan warna itu pun dia jelaskan. Ini ketiga anak-anak kami. Kalau mereka makan sendiri. Udah insya Allah mandiri untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan diri mereka. Pemenuhan diri itu. Walaupun terkadang yang nomor 2 dan 3 itu masih suka, ibu minta suapin gitu. Ya udah nggak apa-apa. Masih dalam fase dilayani dengan sepenuh cinta ya. Walaupun ya kadang-kadang menguras energi dan kesabaran. Nah ini nomor 3, si Arsyan mampu meletakkan alat makan kotor di tempatnya. Jadi kalau kita udah selesai masak, ibu udah selesai masak tuh mereka tuh udah yang kayak anak eh, lapar banget gitu. Ibu ayo makan. Pada minta makan, selesai makan ya udah itu. Dengan piring-piring dan bekas habis masak mereka setaruh situ habis makan makanan yang habis ditaruh sendiri si Arsyan. Lalu suka bikin kegiatan gunting tempel dan ceritakan, jadi tidak hanya digunting lalu tempel, mereka bisa ceritakan versi masing-masing. Pasti beda banget. Dua anak saya ini beda-beda. Walaupun gambarnya sama itu yang dilakukan. Ustadz juga kadang-kadang kalau berkegiatan di luar, suka naik transportasi umum. Oh iya, Torik Haji udah dua. Ya mohon maaf, tapi Haji itu ya syaratnya harus balik. Tapi sini lagi. Iya, nggak apa-apa. Ini namanya praktik baik yang dilakukan kita di rumah. Biar kita sebagai orang tua itu, kalau saya pribadi, menceritakan praktik baik ini bukan untuk membangga-banggakan anak, tapi ini adalah hal yang bisa juga dilakukan orang tua di rumah. Hal-hal sederhana ini kan sebenarnya hal-hal yang kita tuh nggak terlalu menganggap itu spesial. Ya iyalah, harusnya anakku makan sendiri. Ya iyalah, anak itu harusnya pinter menaruh barang-barangnya sendiri atau tahu lah tempat kotor di mana. Ya iyalah, mereka tuh harus dikenalkan gitu. Padahal itu adalah hal-hal yang baru buat anak-anak kita, yang buat kita, ya nggak apa-apa Bu. Jadi kalau nanti para orang tua juga melakukan hal yang sama, ya nggak apa-apa. Bisa kita taruh di Instagram kah, kalau saya sendiri punya Instagram anak-anak yang saya kunci, bukan untuk publis, jadi memang bukan untuk dipamer-pamerin. Ini cuma pencapaian anak-anak saya yang dimana saya bisa ukur, oh Zafira usia segini sudah bisa melakukan ini. Apakah adiknya juga lakukan hal yang sama? Oh ternyata enggak. Ada gap, jadi kayak beda gitu. Nomor 3 gimana? Oh ternyata nomor 3 lebih cepat daripada kakak-kakaknya yang kedua dan pertama. Bukan untuk membandingkan antara anak, tapi bagaimana kita bisa menceritakan nih praktik-praktik baik anak-anak kita yang kita lakukan di rumah, dan ini menjadi hal-hal yang dipenuhi hak-haknya untuk anak-anak kita, di mana di rumah itu mereka juga melakukan loh praktik-praktik baik yang berhubungan dengan 6 kemampuan fondasi tadi, 6 fondasi untuk anak-anak kita. Seperti itu. Untuk media dan segala macam yang tadi saya share, itu bisa dilihat juga di media PAUD SD, di Instagramnya @paudpedia, lalu di websitenya di paudpedia.kemdikbud.go.id atau ditpsd.kemdikbud.go.id/transisi PAUD SD, atau di YouTube-nya juga di Paudpedia. Nah, atau bisa langsung screenshot, apa ya bahasanya? Apa sih namanya ini? Kok aku jadi lupa? Oh iya. Scan barcode. Loading jadi. Scan barcode. Nah, nanti akan muncul materi-materi pembelajarannya. Termasuk praktik-praktik baik tadi, itu banyak loh hal-hal yang di-share di dalam media materi PAUD SD tadi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wow, materinya bagus sekali. Sebentar Mbak, saya punya pantun buat Mbak Dian. Motong sayur dialasi telenan, Cakep, biar nggak kena pisau yang karatan. Terima kasih cakep. saya ucapkan teruntuk Ibu Dian. Sarangheyo. Bagus sekali ya Mbak materinya ya. Buat saya pribadi ini, kan tahun lalu si kakaknya masuk, itu kok kayaknya masih ada sesuatu hal yang miss gitu ketika saya mempersiapkan dia masuk di sekolah dasar itu. Dan tahun ini adiknya masuk ke TKA. Semoga untuk adiknya nanti ke depan bisa saya benahi, saya berikan hal-hal yang belum saya berikan tentang fondasi, 6 fondasi tadi, dan mempersiapkan dia untuk transisi ke depannya. Kakaknya juga Amin. semoga tidak terlambat untuk memperbaiki ya. Mbak katanya mau ngelihat video dulu. Yo, share video. Sebenarnya kenapa sih harus di-share tentang praktik baik yang dilakukan di rumah untuk para orang tua tadi, bukan untuk membandingkan, bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk ajang pamer-pameran, tapi untuk kita sebenarnya, oh ternyata hal-hal itu dibutuhkan ya buat anak-anak kita gitu. Jadi tidak ada maksud untuk pamer-pameran karena kita di sini dalam community itu berbicara harus sesuai dengan fakta. Silakan Mbak Dinar. Aku sedih, aku nggak pinter. Anak saya itu sedih sampai dia pernah nggak mau sekolah karena dia itu merasa nggak pinter di sekolah. Dengeran Dia kan belum Ibu? bisa calistung di kelas 1. Saya sudah ajari di rumah, sudah saya leskan juga calistung. Saya pun sebagai ibu tambah stres. Anak transisi dari PAUD ke SD itu akan banyak tantrum, banyak rewel, bahkan mungkin mereka merasa kaget karena yang semula dari PAUD mereka senang-senang, menyanyi-menyanyi, menari, happy-happy, kemudian di SD langsung dihadapkan pada pelajaran. Harapan saya sih transisinya harus menyenangkan. Anak usia dini itu masih cukup panjang rentang waktunya sampai di SD kelas awal, kelas 1 dan kelas 2 sampai usia 8 tahun. Karena secara fisik, secara kognitif dan juga secara sosial emosional itu mereka masih dikategorikan dalam anak usia dini. Saya pernah baca di internet, memang betul kalau calistung dipaksakan terhadap anak yang memang belum matang usianya, itu akan berdampak buruk. Jadi dia akan merasa tertekan dan terpaksa untuk belajar baca tulis hitung. Nah, setelah ketemu dengan gurunya Nena nih, saya jadi banyak ngobrol, kemudian banyak konsultasi. Dan ternyata belajar itu harus dengan cara yang menyenangkan. Belajarnya dengan benda-benda asli dan pengalaman langsung. Akhirnya saya sadar, kalau dulu cara belajar calistung Nena itu bikin dia nggak seneng dan stres. Akhirnya saya stop. Dari pengalaman saya, ketika anak-anak kelas 1 ini ada yang dipaksa untuk membaca dan menulis, dan kalau misalnya dia salah itu disalahin, itu ada efeknya loh ternyata. Jadi saya punya salah seorang anak, sebut saja Budi. Budi itu dia menulis di kelas. Ketika itu kan kami ada pemilihan umum seperti itu, lalu dia nulis formulir. Ketika dia itu nulis, dia itu menutupi kertasnya. Saya nggak boleh baca. Kenapa ditutupin? Nggak apa-apa. Saya hampiri terus coba. Boleh Bu Kris lihat, dia mau nulis kesukaannya itu adalah air. Dia menulisnya A-Y-I-R. Terus, oh nggak apa-apa, air. Coba dengarkan Bu Kris ya. Bu Kris ngomong apa? Air. Nah dari fonetik itu kan dia tahu nih hurufnya. Oh A, I dan R. Oh berarti ini salah ya. Dia hapus, setelah itu dia betulkan. Kenapa kok ditutupin? Nggak apa-apa. Jadi ada rasa takut yang muncul ketika dia dipaksa untuk membaca menulis. Dan apalagi kalau langsung disalahin. Ada perasaan malu mungkin, perasaan takut mungkin dihukum seperti itu. Tapi kalau dia alami, dihargai salah kayak seperti ini misalnya. Kebalik, lalu saya nggak salahin. Bu Kris punya, boleh nggak Bu Kris tulis angka di sini 2024? Beda nggak dengan yang kamu tulis? Seperti itu. Jadi tidak disalahkan secara langsung, tapi kita ajak dia untuk berdiskusi.
Mika kan walaupun kinestetik, tapi kalau bertemu orang baru, dia selalu mengawasi. Cuma dia mengawasi, nggak langsung yang berinteraksi. Yang saya lihat, dia sangat senang. Jadi tidak ada perbedaan antara dari PAUD ke SD. Waktu dia masuk kelas 1, dia langsung bisa membaur sama temannya. Pelajarannya juga menyenangkan, penuh dengan kreativitas, seperti itu sih. Nina tuh sekarang kelihatan seneng banget. Sampai apapun kegiatannya di sekolah itu diceritakan di rumah. Pokoknya dia tuh happy banget. Terus karena dia seneng, saya pun ikut seneng ketika mendampingi dia belajar di rumah. Pertama kali mendengar tentang program transisi PAUD SD ini, kalau saya pribadi saya merasa excited. Namanya perubahan, manusia itu pasti akan kaget. Jadi pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Kalau menurut saya mungkin jika sekolah lain atau teman-teman yang lain merasa ragu-ragu, itu adalah hal yang wajar. Dan pasti ketika sudah dicoba, sudah dialami, pasti nanti akan bisa. Aku suka sekali sekolah. Aku itu senang sekolah dan aku itu bahagia banget kok di sekolah. Beraktivitasnya lebih kreatif. Itu tadi videonya. Selanjutnya sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita utamain buat yang mau open cam atau open mic dulu ya ibu-ibu. Barangkali ada yang mau bisa langsung raise hand. Monggo yang mau tanya tentang transisi PAUD SD dan persiapan kita untuk mempersiapkan anak masuk SD. Monggo, ada yang mau open mic atau open cam? Atau kalau malu-malu di chat aja nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau ditanyakan di kolom chat nggak apa-apa. Kalau aku tanya dulu aja gimana Bu Dian? Boleh, nggak apa-apa. Mungkin udah jelas materinya, jadi nggak apa-apa. Kalau gini, itu tadi kan ada 6 fondasi gitu ya. Itu kita harus mempersiapkan semuanya atau ada salah satu yang lebih diutamakan dulu atau harus bersama-sama beriringan untuk disiapkan 6 fondasi itu tadi atau gimana Bu Dian? Ini kalau menurut yang saya lihat dan saya rasakan ya, bahwa dari 6 pondasi tadi itu sebenarnya kalau dilihat butir-butirnya per poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu seperti berurutan. Jadi nggak sekedar hanya memberi nomor dalam materi yang disajikan gitu. Contoh nih, seperti nomor 1-nya adalah tentang Agama. mereka mengenal ketakwaan dan sosialisasi. Itu kan kayak kalau dalam Islam itu kayak tauhid, akidah dan tauhid gitu ya. Akidah yang lurus, terus ketuhanannya siapa, seperti itu. Dan itu kan memang dalam Pancasila pun itu yang jadi sila pertama kan gitu. Jadi itu kayaknya memang harus berurutan. Bukan kayaknya sih. Itu seperti hal yang dilakukan berunut gitu. Melakukan melewati anak-anak paham dengan nilai agama dan budi pekerti, lalu mereka jadi paham. Bisa kita pahamkan lagi melihat bagaimana mereka bersosialisasi dan menggunakan bahasa untuk berinteraksi gitu. Dan saya pikir itu memang hal-hal yang berurutan yang kalau di skip satu bisa akan ada miss yang nanti jadi PR tambahan gitu. Tapi bener ada miss-nya juga sih kayak yang Mbak Dian cerita tuh tadi yang masalah nama kamu itu aku pengalaman Iya. sendiri soalnya anak saya itu yang gede itu kan nama panggilannya dia Zaza ya. Di Mm-mm. TK itu dipanggil Zaza dia dari PAUD sampai TKB itu dipanggil Zaza. Terus pas mau masuk SD
sebelum masuk itu sebenarnya sudah aku bilangin sedikit-sedikit, Mbak, kan saya manggilnya Mbak ya, yang anak pertama tuh. Nama kamu itu nanti dipanggilnya Zakia ya, Zakia. Nama lengkapnya kan Zakia Azalfa gitu kan. Zakia ya, iya Zakia. Gitu. Tapi ya lama-lama pas waktu di pertama kali masuk sekolah ya dia gitu, bingung. Lah namaku Zaza kok. Kayak gitu. Terus temen-temen yang TK itu kan juga sampai saat ini masih manggilnya Zaza. Kadang itu ada temennya juga yang tengkar, bukan tengkar sih, lebih ke apa ya, ngeyel-ngeyelan gitu loh. Iku loh jenenge Mm-mm. Zaza, bahasa itu loh namanya Zaza. Ika di sekolah namanya Zakia kayak gitu. Jadi eker-ekeran karena nama panggilan. Kemarin itu pas waktu TK saya panggil Zaza karena temennya sekelas namanya ada yang sama persis. Zakia Oh, juga gitu, Zakia, tapi DZ juga. Anak saya kan DZ kan, Za. mm-mm. Sama-sama kayak gitu. Yang satu dipanggil Kia. Nah, anak saya daripada bingung juga, udahlah Bapak panggilin aja Zaza. Saya gitu. Kok malah dari 3 tahun itu jadinya dia dipanggil Zaza terus. Kebablasan. Padahal kan kalau menurut Islam itu nama itu adalah doa. Terus kita beri Iya bener. nama, membuat nama itu kan memang kepengen anak itu bisa seperti itu gitu kan, Mbak. Iya betul betul. Iya memang Kalau kan yang jadi adiknya sih nggak seberapa. Terus sama satu hal lagi Mbak tuh. Berarti Nam Fondasi itu ibaratnya udah haknya anak-anak ya Mbak ya. Ya Mbak ya Budian ya. mm-mm. Haknya Betul. anak-anak. Berarti kita sebagai orang tua sudah harus benar-benar memberikan hak itu tadi ke anak-anak Iya, kita. Ibu-ibu sudah bener. memberikan hak anak-anaknya. Jadi bukan karena tadi ya kita balik ke poin bahwa hal-hal yang jadi 6 aspek tadi itu memang sebagai tolak ukur capaian, tapi bukan serta-merta juga jadi sertifikasi atau pembanding oh anak ini udah siap karena ngeliat kita anak udah siap terus tiba-tiba jadi ngebandingin anak orang lain kayak gitu-gitu. Jadi ya hanya itu memang naluri untuk anak-anak kita cocok di anak saya dengan cara saya belum tentu cocok dengan cara yang sama di anaknya Mbak Dinar kan atau Iya, di anak-anak ibu-ibu yang lain gitu. benar-benar. Oke, Ayo, ibu-ibu kalau ada sudah yang ada tanya? pertanyaan, kita tidak ada bertanya, kita boleh foto bareng aja. Oh iya, ibu-ibu kita mau foto bareng ya. Yuk diambil kerudungnya yuk. Yuk diambil kerudungnya diambil. Sebentar, saya kasih waktu sekalian saya ngetik sedikit ya. Halo Mbak Dita, Mbak Sumi, halo Mbak Lis. Cie, cetar badai. Halo Mbak Dian. Hai. Hmm? Apa? Iya. Sudah. Ya. Sudah ibu-ibu? Sudah ini, Mbak Ayu nggak ikut foto? Jam tidur biasanya. Jam tidurnya bocil nggak sih, Iya. Mbak Ayu? Ibu-ibu nanti jangan lupa share keseruan kita ya. Minta tolong jangan lupa tag saya @dinar_san dan Ibu Dian pemateri kita di @dianika20. Bisa tag @sidina.community dan bisa tag @balikpapan.menggendong. Oke, siap? 900.000 orang ya. 1, 2. Dan para malaikat. Oh, belum. Oke, lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik.
Oke, terima Mbak Fitri kasih. gelap. Fotonya mau dikirim di grup aja ya ibu-ibu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Ibu Dian Ika, dan juga kepada ibu-ibu sekalian yang sudah mau gabung dan ikutan Zoom kita kali ini. Sampai selesai. Saya ucapkan juga terima kasih sudah ikutan foto juga. Boleh? Bilang terakhir. Saya beri pantun penutup ya ibu-ibu ya. Tinggal di kosan ada majikan, kosannya gelap gak ada cahaya. Terima Waduh. kasih saya ucapkan. Mohon maaf kalau bosan lihat wajah saya. Saya Dinar Tasmulansya, izin pamit undur diri. Semoga kita bisa membersamai pendidikan anak kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Makasih Terima banyak kasih. Mas. Udah. Mbak izin live ya. Iya. Mbak Dinar, Monggo. Mbak Dian, makasih. Udah malam. Udah ya Mbak? Alhamdulillah. Tapi nggak ada. Unmute Mbak, unmute Mbak, unmute. Si Umi tadi tuh nah. Ini tadi direkam. Bentar. Oh iya. Di stop dulu ya. Iya.